bisa dipanggil Osa. Tim saya 22-151-0035. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Laurentius Januari Matan, NIM 2215100016. Hai, nama saya Amanda Putri Ramadhani, bisa dipanggil Manda. NIM saya 2215100025. Bye-bye. Hai, nama saya Aisyah Fadilah, biasa dipanggil Ai. NIM saya 2215100019. Bye. Halo, perkenalkan, nama saya Syifa Nur Hanifah, bisa dipanggil Syifa. NIM saya 22150020. Dadah. Mam, Apa? kamu pusing gak sih sama tugas akhir-akhir ini? Banyak banget. Pusing. Aku tuh kayak malas banget gitu loh ngerjain kayak jadi numpuk banget. Sama. Karena tuh kita tuh kayak nunda-nunda gak sih? Padahal tugasnya tuh per hari 1, tapi kita aja yang numpuk tugasnya. Gimana ya, Man? Gak ada solusi aku, Man. Pusing. Sama, aku juga. Gimana kalau kita ke guru BK kita, Man, buat konseling? Boleh tuh. Mungkin kita ngechat teman-teman yang lain kali ya biar bisa konseling bareng. Boleh, nanti kita kayak janjian aja dulu kali sama teman-teman kita. Mau kapan harinya? Kamu punya nomor guru BK-nya nggak? Punya? Ya udah, nanti kamu yang ngechat ya. Oke. Dadah. Dadah. Ini ada Laura sama Ai. Oh iya, kan mau konseling. Iya, samperin yuk. Yuk. Halo. Kita kan jam konseling. Yuk, sekarang kita masuk kelas. Mari. Iya, silakan masuk. Misi, Bu. Bu. Silakan duduk. Iya, terima kasih, Bu. Gimana duduknya? Apa sudah nyaman? Sudah, Bu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, kalau gitu sebelum kita memulai sesi konseling kelompok pada hari ini, alangkah kita baiknya berdoa. Siapa yang mau memimpin? Aku. Boleh. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai konseling pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tidak dibatasi. Terima kasih Mbak sudah membantu memimpin berdoa hari ini. Sebelum kita memulai konseling kelompok, pastinya kalian sudah mengenal satu sama lain, bukan? Iya, Bu. Tetapi Ibu belum. Boleh Ibu memperkenalkan diri lalu dilanjutkan oleh teman-teman? Boleh. Baik, nama Ibu Syifa Nur Hanifah, bisa dipanggil Ibu Syifa. Nama saya Osa Natania, biasa dipanggil Osa. Nama saya Laurentius, biasa dipanggil Lauren. Saya Amanda Putri, bisa dipanggil Manda. Saya Aisyah Fadilah, biasa dipanggil Ai. Baik, kalau gitu sebelumnya apakah kalian sudah mengerti tentang konseling kelompok? Belum, Bu. Baik, Ibu bantu jelaskan ya. Konseling kelompok merupakan suatu kegiatan untuk mengatasi masalah kalian dalam kelompok.
Sampai sini paham? Paham Bu. Nah, perlu diperhatikan dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Kalian di sini perlu menjaga rahasia dalam kelompok. Lalu ada asas keterbukaan. Kenapa perlunya asas keterbukaan? Agar masalah pada hari ini cepat teratasi. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Jelas Bu, jelas. Lalu kita lanjut ya. Dalam sesi konseling ini, Ibu menyempatkan waktu selama 30 menit. Apakah kalian cukup selama 30 menit tersebut? Cukup. Jika dirasa kurang, bisa konfirmasi kepada Ibu di akhir sesi ya. Baik, masalah siapa dulu? Mungkin saya Bu. Boleh. Nah jadi itu saya tuh lagi stres banget karena tugas saya tuh numpuk, karena ya mungkin ini kesalahan saya sendiri ya, karena saya tuh kayak menunda-nunda ngerjain tugas yang harusnya tuh bisa terselesaikan lebih awal Bu. Jadi saya lagi bingung banget. Baik, selanjutnya Masalah saya kurang lebih serupa dengan yang disampaikan oleh Mbak Osa. Masalah saya itu saya sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugas saya, sehingga dari situ bisa muncul masalah yang berat untuk saya, dan tidak sudah banyak baik tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu, saya tidak bisa menyelesaikan semua dengan baik. baik, selanjutnya Sama sih Bu, saya juga kayak Rosa. Jadi ada tugas dari guru, misalnya hari Senin, jadi saya tuh males banget ngerjain, jadi terus hari Selasa dikasih lagi, saya juga gak kerjain lagi, jadi kayak numpuk aja gitu, jadi banyak, jadi kayak pas udah deadline-nya tuh jadi kayak udah deadline ya semuanya tuh harus bener-bener dikerjain, dihapus nyampe pagi gitu loh Bu. Jadi kayak ya emang sama sih sering nunda tugas karena males aja ngerjainnya. Kalau dari aku sama Bu, kayak yang lain juga nggak malas ngerjain tugasnya, kayak mungkin nanti aja, kayak di awal tuh kayak pengen santai-santai aja, tapi nanti di akhir keteteran. Baik, terima kasih semuanya sudah menyampaikan masalah masing-masing. Semua masalahnya hampir sama ya, tentang keteteran, menunda-nunda tugas yang mengakibatkan stres pada akademik kalian selama ini. Kira-kira permasalahan siapa yang akan diselesaikan terlebih dahulu? Kalau menurut saya Bu, masalah dari Mbak Osa. Baik, menurut teman-teman Setuju Bu. Saya juga setuju. Oke, Mbak Osa, bisa tolong diulangi permasalahannya apa? Ini kan Nila saya jadi yang Bu, kalau saya tuh tugasnya numpuk, karena kan kalau pulang sekolah kan bisa capek ya. Nah terus sampai rumah tuh kan harus suka main HP gitu, jadi kayak males aja gitu ngerjain tugas. Kalau dia main HP udah rebahan kan rasanya kayak males lagi gitu ngapa-ngapain. Jadi Mbak Osa merasa capek pulang sekolah, terus tugas juga menumpuk. Teman-teman lain, jika udah pulang sekolah nih, apa sih kegiatan kalian di rumah? Iya, kalau saya ketika pulang dari sekolah sudah jam 3 atau jam 4, saya karena terlalu kecapean sehingga saya langsung istirahat atau lakukan hal lain yang bisa menyenangkan saya, sehingga saya melalaikan tugas saya, dan dari situ saya tidak memperhatikan untuk mengerjakan tugas. Jadi Mas Lauren ini gara-gara kegiatan di luar lagi mengabaikan tugas-tugasnya. Iya Bu. Dari teman lain ada? Kalau dari saya sih pulang sekolah itu karena capek ya Bu, jadi kayak langsung ke kamar, langsung kayak tidur gitu, makan dulu sih, makan itu tidur, kayak yaudahlah kayaknya tugas nanti malam aja, karena nanti malamnya itu nggak jadi ngerjain karena main HP kan, sekarang kan main HP gitu Bu. Berarti sama seperti Mbak Osa ya, Iya. main HP gara-gara kecapean, makan terlebih dahulu,
harus main HP, taunya ketiduran, akhirnya tertunda lagi tugasnya. Iya. Selanjutnya Kalau dari aku beda sih Bu. Kalau aku pulang sekolah tuh nggak langsung pulang ke rumah, tapi masih duduk di parkiran dulu sama teman-teman. Jadi Mbak Ali tuh duduk dulu di parkiran, baru pulang. Permasalahan Mbak Manda dengan Mbak Osa hampir mirip ya. Jadi kalian tuh main gadget tuh biasanya main apa sih? Kalau dari saya ya Bu, kalau dari saya tuh suka scroll TikTok gitu. Kalau dari scroll TikTok suka nggak sadar tiba-tiba udah 3 jam, 2 jam gitu. Terus sampai kadang kalau udah capek kan ngeliat layar HP terus saya buat tidur aja, terus jadi nggak ngerjain tugas lagi. Mbak Manda? Ya, aku sama juga scroll TikTok, scroll media-media sosial yang lain, terus kan kayak gitu kan selain tiduran gitu kan Bu. Nah, kayak gitu tuh bikin ngantuk gitu kan Bu. Jadi kayak langsung ketiduran, terus tapi HP-nya tuh masih di aplikasi itu, jadi kayak ya udah tidur sampai scroll gitu. Baik, kalau gitu ini masalahnya menjadi kecanduan gadget yang gara-gara kecapean itu. Ada teman-teman lain memiliki pendapat untuk teman kita yang kecanduan gadget? Sebenarnya aku mau nanya apa ya? Boleh. Kan kalau kamu main gadget itu kan kayak nggak sadar sampai 2 jam, 3 jam itu kayak kamu tuh pernah kepikiran nggak pas main gadget itu, oh iya tugasku belum selesai lagi. Kalau pas main HP ya, Ya. kalau pas main HP sih nggak kepikiran karena kayak udah seru gitu loh. Apalagi saya bukan nggak ingat kalau ada tugas gitu. Tapi nanti biasanya keingetnya tuh kalau habis bangun tidur malahan. Nah jadinya kayak cuma kan dan ganti hari, jadinya nggak ngerjain tugas lagi gitu. Kalau dari saya mungkin perlu dibatasi untuk bermain HP sambil tidur itu mungkin boleh aja main HP sambil tidur, tapi dibatasi misalnya kita punya komitmen untuk nonton 10 menit lalu lakukan hal-hal lain gitu. Tidak lagi. Baik, saya mengerti. Apalagi di semester ini bentar lagi UTS bukan? Iya. Pasti sulit banget, tugas-tugasnya banyak, apalagi pikiran UTS dengan beberapa mata pelajaran. Ya. Iya Bu, banyak. Banget. Sebelumnya Mbak Osa udah pernah membuat jadwal sehari-hari belum? Kalau dulu tuh udah pernah kan bikin kayak jadwal kayak habis pulang sekolah tuh ngapain, ya misal contoh pulang sekolah tidur siang, terus nanti bangun tidur, mandi, habis itu ngerjain tugas gitu kan. Tapi lama-lama kayak nggak dilaksanakan gitu, jadinya gitu deh. Baik, Mbak Osa mau diperbaiki kembali tidak jadwal sehari-hari? Boleh Bu. Baik teman-teman di sini, adakah ada yang membantu jadwal hari-harinya Mbak Osa? Iya, kalau menurut saya mungkin hal yang perlu diperhatikan oleh Mbak Osa adalah saya mengingatkan kembali untuk membuat personal schedule atau jadwal pribadi dalam sehari. Nah, dalam jadwal itu bisa diperhatikan dari bangun pagi hingga sore hari. Jadi mungkin setiap pekerjaan sudah tertulis, sudah terstruktur di dalam buku Mbak Osa. Terus tinggal diperhatikan saja. Jam sekian Mbak Osa perlu lakukan ini, lalu selanjutnya juga begitu. Baru sekali pendapat Mas Lauren dari membuat schedule jadwal hari-hari pribadi dari pagi sampai sore. Menurut teman-teman lain, ada lagi yang ingin ditambahkan? Kalau dari aku mungkin kalau misalnya pagi dari sore atau itu masih sekolah, mungkin setelah pulang sekolah itu Mbak Osa bisa istirahat sebentar, tapi pas istirahat itu jauhin gadget itu. Terus nanti tiba-tiba bakalan muncul kayak, oh ya kepikiran
selesai mungkin bisa main gadget kayak gitu, tapi ya harus dibatasi buat istirahat. Kalau dari aku ya, kayak kamu kan pagi kan kita jam 3 sekolahnya, jadi kayak kalau nggak kita habis pulang sekolah itu kita langsung ngerjain tugas, baru paling tugas nggak nyampe berapa jam ngerjainnya, nggak nyampe berapa 2 jam 3 jam mungkin nggak nyampe kan. Jadi kamu pulang sekolah itu kamu ngerjain tugasnya, baru kamu istirahat, kamu mandi, kamu istirahat, habis itu udah malam, baru tuh ada malam tuh kesempatan kamu buat main gadgetnya tuh. Dari terserah mau kapan pun, yang penting tugas kamu tuh udah kelar dari kamu pulang sekolah itu. Terima kasih teman-teman. Ya, Terima kasih Mbak Ai, Mbak Manda, dan Mas Lauren sudah menyampaikan pendapatnya. Mbak Osa, apakah bisa diterima pendapat teman-temannya? Bisa Bu, sangat bermanfaat. Apakah Mbak Osa akan menerapkannya? Mungkin saya bakal mencoba saran dari teman-teman. Baik, berarti Mbak Osa sudah menyadari bahwa tugas Mbak Osa ini sudah menumpuk dan harus dikerjakan. Sekarang Mbak Osa perlu berlatih untuk membuat jadwal sehari-hari. Mbak Osa bisa mulai dari hari besok. Bisa Bu, saya bakal coba mulai besok. Baik, sekarang Mbak Osa sudah mau memperbaiki jadwal sehari-hari Mbak Osa ya? Iya Bu, saya akan mencoba. Sudah bagus kalau begitu. Bagaimana perasaan Mbak Osa setelah konseling hari ini? Saya merasa terbantu sih Bu, dari ibu dan juga teman-teman yang memberi saran kepada saya tentang obat sehari-hari. Bagaimana pesannya Mas Laura? Ya, saya sudah merasa lega dan merasa terbantu jika melakukan counseling kelompok pada hari ini. Bagaimana pesannya Mbak Ai? Oke. Dari Mbak Manda nih yang hampir sama permasalahan dengan Mbak Osa. Apakah siap membuat jadwal sama seperti Mbak Osa? Ya, Siap. Baik, kalau begitu, sepertinya kalian semua belum termotivasi untuk membuat perubahan jadwal harian ini. Baik, Ibu memberi tantangan pada kalian untuk mengubah jadwal dan memperbaiki keseharian kalian. Ibu akan memberikan hadiah pada orang yang sudah memperbaiki keseharian kalian. hadiah apa itu? Nah, kalian sekarang termotivasi kan? Sangat termotivasi. Baik, karena sesi konseling kelompok pada hari ini sudah dilakukan dengan baik dan masing-masing sudah memiliki keinginan untuk mengubah jadwal sehari-hari, boleh Ibu tutup. Kalau ada permasalahan lain lagi, silahkan hubungi Ibu. Kalian semua sudah mempunyai kontak Ibu? Sudah. Baik, kalau begitu, terima kasih telah menghadiri sesi konseling kelompok pada hari ini. Selamat siang teman-teman. Siap Bu, terima kasih Bu. Man, kamu gimana? Udah ada perubahan belum semenjak ikut konselingnya Bu Syifa? Aku sih udah, kamu kapan belum? Udah sih, semenjak ngikutin yang disuruh teman-teman sama Bu Syifa bikin jadwal, tugasku puji Tuhan selesai, walaupun masih main-main HP dikit lah. Tapi udah selesai semua apa belum? Apa masih ada yang kurang? Mungkin cuma kurang 1-2 sih, karena belum deadline aja. Kalau aku sih kayaknya udah kelar semua sih. Soalnya kan aku sekarang tuh pulang sekolah aku langsung ngerjain. Nggak main-main dulu. Keren dong. Iya, kamu kerjain kapan itu tugas yang ditanya selama itu? Paling nanti malam. Gimana kok kita nanti kalau misalnya kita ketemu Bu Syifa, kita bilang kalau kita udah terima. Oke.
Oke, deal? Deal. Mbak Manda, Mbak Osa, selamat pagi Bu. Aduh ibu dari mana ini? Aduh, saya dari ruang guru nih. Boleh ikutan duduk? Boleh silakan silakan silakan. Gimana kabarnya hari ini? Baik sih Bu. Sekarang sedang ngapain nih? Istirahat aja jadi Silakan Bu. Gimana progres kalian? Sejauh ini bagus sih. Terus saya juga tugasnya udah selesai semenjak mengikuti saran dari teman-teman dan ibu bikin jadwal gitu. Bagus banget. Mau Mbak Amanda? Ada buat kemajuan, jadi saya sekarang kalau pulang sekolah tuh langsung saya kerjakan tugasnya, nggak saya tunda lagi, tapi ada main HP dulu gitu. Kalian hebat banget. Udah bisa ngatur jadwalnya sekarang. Tugas-tugas sudah nggak numpuk. Udah kurangi malasnya kan? Iya Bu, tapi masih main HP. Gak apa-apa, itu sebagai hiburan kalian. Ibu sangat bangga pada kalian. Ibu sangat mengapresiasi dan dengan janji ibu yang kemarin, di sekolah apresiasi ibu. Wih, Iya. terima kasih Bu. Buat kalian berdua. Terima kasih Bu. Ini kan Makasih ibu. besok-besok kalau misal kita ada masalah nih boleh nggak Bu? Kita datang ke Ibu. Oh boleh banget, datang lagi ya. Baik bu. Tapi nanti bikin jadwal dulu sama ibu ya. Oh iya, ke kontak yang kemarin ya? Iya. Tolong tingkatkan ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Ibu duluan ya. Ya. Semangat terus. Terima kasih Bu. Dadah. Dadah. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Siang Bu. Baik. Baik. Gimana sekarang progresnya para teman-teman? Kalau dari aku dari pertemuan kemarin belum ada progres sama sekali Bu. Dari Mas Laure? Saya juga mengalami hal yang sama juga. Tidak ada perkembangan. Kalau Mbak Manda sama Mbak Osa itu kemarin sudah bisa ya? Iya Bu. Keren. Sekarang ada teman-teman yang perlu dibantu nih untuk biar sama kayak kalian berprogres belajar. Gimana sih tips kalian? Mau dari mana dulu atau satu dulu? Masa dulu coba. Sebenarnya buat nanya dulu ya ke Mbak Ai dulu. Tadi kan Mbak Ai belum ada progres sama sekali ya Bu. Iya. Apa yang bikin Mbak Ai kok malah belum ada progres sama sekali? Mbak Ai itu belum bikin jadwal atau udah tapi emang nggak ada progresnya gitu? Sebenarnya kalau aku sih udah bikin jadwal dari pertemuan kemarin. Cuman memang pas aku ngelakuin itu kayak belum ada progres sama sekali. Kayak masih leger lah, masih kayak gini. Ternyata kan masih kelewatan semua kayak gitu. Berarti karena tergolong sama perawatan gitu ya. Kalau dari Laura nih, kenapa kira-kira kok belum ada perkembangan? Kalau dari saya sudah membentuk jadwal atau membuat jadwal, tetapi yang saya alami tidak ada perkembangan karena masih berfokus pada kegiatan lain, sehingga dari situ muncul tidak ada perkembangan. Gitu. Saya seperti lebih prioritaskan kegiatan lain, itu yang tidak efektifnya, sehingga proses saya tidak berjalan secara efektif. Udah. Berarti gara-gara kegiatan lain kamu jadi malah belum berkembang tugas-tugasmu gitu ya? Iya. Tapi kalian benar-benar tugasnya masih sangat-sangat berjajaran. Iya, kalau dari aku sebenarnya masih sangat berjajaran ya, kayak kalau hari ini tuh kayak udah niat pengen ngerjain, tapi tuh nanti bakal ada kayak hal yang gagal
kerjain lah, besok-besok aja masih ada waktu. Itu yang lain juga belum juga kayak gitu. Jadi kayak lebih ke sekarang tuh lebih kayak ngulur-ngulur kayak gitu aja sih. Sama sih, aku juga kemarin awal-awal gitu kan, cuman aku juga bilang karena males, pulang-pulang capek, males main HP gitu kan. Nah terus aku juga kayak awal-awal tuh kayak males banget, kayak bikin jadwal kayak nggak penting gitu. Tapi ternyata waktu akhirnya aku dorong diriku sendiri buat bikin jadwal untuk biar tugasku selesai itu, karena emang mau nggak mau kan harus dikerjain kan. Nah akhirnya aku paksa aja. Nah ternyata benar-benar kayak worth it itu gitu kan. Jadi tugasku satu-satu mulai aku kerjain, walaupun yang namanya numpuk nggak mungkin satu hari satu, jadinya yang harus satu hari satu jadi ngerjain satu hari 3 gitu, biar yang lain terkejar juga gitu. Kalau buat Lauren mungkin kan sekarang nih kita sekolah kan, kita SMA. Nah harusnya kamu lebih mentingin tugas sekolahmu, soalnya kan kamu sekarang kan kayak pelajar gitu kan. Jadinya yang aktivitas yang gak penting mending dinomorduakan gitu. Jadinya biar tugasmu tetap selesai dan kamu dapat nilai yang baik. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari saya ya sebaiknya ya benar katanya Osa, mending kita seorang pelajar gitu ya, jadi tugas kita yang utama itu buat belajar. Jadi ya udah kita pulang sekolah atau ya boleh sih main dulu, tapi ingat dulu aku udah tugas nih, besok harus dikumpul dan nunda lagi. Pikirannya sekarang kita harus belajar. Boleh sih nongkrong boleh, tapi kita harus ingat belajar, harus juga kayak nggak usah nunda tugas. Dulu aku juga kayak usah gitu, kita kan sama kan tugasnya tetelan gitu kan, tapi dengan aku bisa bikin jadwal pulang sekolah, belajar, habis itu ngerjain tugas itu ya cepat atau lambatnya sekarang juga masih aku lakuin gitu loh. Jadi sekarang tugas aku udah gak keteteran lagi gitu. Jadi kayak kalian tuh mungkin ya bikin jadwal lagi sih kayak kataku, biar kalian teratur aja. Jadi misalnya pulang sekolah kerjain tugas, nanti habis kerjain tugas boleh nongkrong kayak gitu sih. Bagus sekali kalian dengan konsisten seperti ini. Tekad kalian sangat kuat. Tetapi sepertinya Mbak Ai, Mas Lauren kekurangan motivasi. Gimana sih kalian mendapatkan motivasi itu agar bisa konsisten? Gimana dulu? Iya, kalau dari aku motivasinya tuh kayak dari teman-teman juga. Jadi teman-teman tuh kalau ada juga yang ngajak, ayo kerja kelompok gitu, ayo kita kerja tugas bareng. Jadi kayak aku jadi termotivasi, ada yang ngajak nih kerja tugas bareng. Jadi kayak dari situ aku juga bakal kerjain tugas. Terus jadi yang kedua dari keluarga, dari mama sama ayah. Jadi bilang, kamu tuh ngerjain tugas dulu baru main. Kalau jangan apa-apa main dulu baru ngerjain tugas kan. Kamu sendiri nanti bakal begadang, itu kan capek gitu kan. Kayak dari situ aku juga mikir, oh iya ya kalau aku begadang terus ngerjain tugas terus bakal capek, bakal sakit gitu kan. Sekarang aku juga sekolah, takutnya sekolah aku juga ketinggalan belajar karena akunya nggak masuk karena sakit. Gitu sih motivasi dari orang tua dan lingkungan teman-teman. Bagus banget ya Mbak Manda, lingkungannya sangat mendukung. Iya Ibu. Dari Mbak Osa? Kalau dari aku sendiri, jujur sebenarnya awalnya tuh ya itu mungkin karena unsur kayak paksaan karena kejar deadline gitu. Jadinya kayak kayak harusnya aku ngerjain tugas ya, walaupun kejadian positifnya aku tuh bisa ngerjain tugas selesai gitu. Tapi juga ada dukungan dari kayak orang tua, kayak Mbak Manda juga. Tapi kan dia suka ngeluh kalau di rumah kayak tugasnya banyak, malas sekolah kayak gitu. Nah terus kayak orang tua kayak ngasih tahu, lah kan emang kamu sekolah terus kok nggak ada tugas buat apa, namanya nggak belajar gitu. Tapi kayak lebih yang ngomelin gitu. Tapi itu justru kayak yang bikin saya kayak bangkit dari kasur gitu loh ibaratnya, kayak jadi di kasur terus saya ngerjain tugas. Itu sih kalau dari saya.
pertama itu dukungan dari orang tua ya, dari lingkungan. Yang kedua dari diri sendiri juga. Apakah sudah ada di kehidupan Mbak Ai ini? Kalau dari aku sebetulnya pas ngambil dukungan untuk belajar tuh kurang ya Bu ya, soalnya di rumah saya tuh orangnya pada sibuk-sibuk sama urusan masing-masing, jadi tuh kayak dia kayak dibiarin aja kayak gitu, jadi kayak kurang motivasi Bu. Jadi kalau misal saya juga belajar itu cepet banget kayak bosan, jadi kayak lebih milih buat ngelur aja, nanti deadline lah biar nanti bisa ngebut gitu. Kira-kira itu bisa bikin capek enggak? Sebenarnya sih ya bisa bikin capek juga Bu, tapi ya gimana. Sekarang Mbak Ai mau nggak mengikuti tips dari teman-temannya? Mau banget sih Bu, biar kayak lebih bisa menjadwalkan buat diri saya sendiri untuk tugas, biar saya nggak terlalu lagi kayak waktu sebelumnya gitu. Mas Lauren bisa mengikuti tips dari teman-temannya? Iya, kalau menurut saya mencoba pelan-pelan dari tips yang sebelumnya, dan dari sini saya akan tingkatkan terus apa motivasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Bagus kalau gitu, nggak apa-apa. Di sini kita sama-sama berprogres bareng-bareng. Nah, untuk Mbak Manda dan Mbak Osa, kalian boleh banget buat bantuin Mbak Ai, Mas Lauren, ataupun teman-teman lainnya ketika kesulitan untuk menjadwalkan keseharian. Ya, Iya Bu. Kalau Mas Bu izin, mungkin kalau Mbak Ai sama Mas Lauren kalau butuh saya kayak bantu bikinin susunan jadwal, bisa juga bilang aja di kelas kayak tolong gitu. Nanti Manda juga ya, pasti kita mau ada sungkan-sungkan gitu. Boleh deh, nanti kalau saya bisa pas yang istirahat aku minta tolong kalian berdua buat bantuin aku bikin jadwal ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya. bagus banget kalian. Ibu sangat bangga dengan kalian. Progres kali ini udah sangat baik. Mbak Ai, Mas Lauren udah mau mengikuti dan memperbaiki jadwal lagi. Kedepannya Mbak Osa akan membantu Mbak Ai ataupun Mbak Manda. Mas Lauren juga bisa kok meminta bantuan kepada Mbak Osa, Mbak Manda. Alhamdulillah kalau begitu. Progres kali ini udah sangat lancar. Lalu perasaan masing-masing bagaimana? Kalau dari saya merasa udah lebih tenang karena itu tugas-tugasnya sudah selesai. Sebenarnya sudah saya jadi sudah tenang gitu, plong. Baik. Kalau dari aku udah cukup kayak termotivasi Bu untuk nyusun kembali ulang jadwalnya kayak gimana. Sudah termotivasi ya. Kalau Lauren? Ya, kalau dari saya sudah merasa lebih baik karena mendapat motivasi dari teman-teman untuk memperbaiki jadwal saya atau melaksanakan jadwal yang sudah saya buat. Baik, kalau gitu udah bagus, sudah cukup motivasinya ya sampai sini. Semangat terus untuk bikin jadwalnya. Jika masih ada kesulitan bisa hubungi ibu, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk progres kali ini sudah cukup baik. Apa ibu boleh selesaikan sesi ini? Boleh. Terima kasih sudah mau datang ke sesi konseling kedua kali ini. Jangan lupa untuk konsisten ya dalam progresnya ini. Kalian hebat, kalian keren. Ibu bangga sama kalian. Baik Ibu, mungkin saya dan teman-teman saya pamit dulu. Ini sudah mau masuk kelas. Terima kasih atas konseling pada siang hari ini dan semoga bermanfaat bagi saya, teman-teman saya. Terima kasih Bu, pamit dulu Ibu. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu untuk datang. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ditinggalkan lagi ya.